itu sudah banyak. Ya, apalagi sekarang banyak lulusan S2 luar negeri, bahkan lulusan doktor luar negeri yang mau bersaing menjadi dosen. Ini sangat berat. Oke, kita perhatikan ya variabel random xn ini xn ya, variabel random xn, sedangkan ini adalah barisan variabel random ya. Ini berarti isinya himpunan, ada x0, x1, x2, x3, etc. infinitely. Ya, ini adalah merupakan proses stokastik yang mengambil nilai atau yang bernilai finite, berhingga. Ya, ini berhingga. Nah, oke. Nah, terus yang namanya berhingga itu ya bisa apa namanya berhingga itu ada ya ini ada apa namanya ada angkanya. Nah, kemudian kita definisikan, kita simbolkan xn sama dengan i itu artinya apa? Nah, kalau kita mau belajar matematik ya kita harus mau belajar simbol. Dan kelemahannya kita di statistik itu ya ada bagian-bagian statistik yang harus matematik. Anda nggak bisa hanya sekedar non jauh ya konsep dan aplikasi saja. Nggak bisa. Apalagi Anda mau jadi dosen, itu impossible. Ya. Kenapa? Karena besok kan Anda jadi dosen itu kan mau jadi dosen mau sekolah lanjut juga. Kecuali kalau Anda jadi dosennya di pendidikan, itu mungkin. Ya, di pendidikan itu nanti ya penelitiannya ya penelitian sosial, penelitian pendidikan. Tapi kalau Anda jadi dosen matematik, jadi dosen statistik, penelitiannya ya matematik begitu. Nah, xn sama dengan i ini adalah definisi dari apa? Dari suatu proses itu ya, ini x I-nya xn-nya pada waktu ke n itu berada di state i. Nah, begini. Sebagai contoh misalkan aja x5 sama dengan 0, berarti di sini pada waktu kelima dia nilainya berapa? 0. X4 sama dengan 1, berarti pada waktu keempat nilainya berapa? Nilainya adalah 1. Berarti ini kalau ini 4, ini 5, berarti ini berapa? Ini 1, ini berapa? Ini 0. Begitu. Paham ya? Kemudian we suppose that whenever the process in state E, there is a fixed probability PIJ. Apa itu PIJ? PIJ itu adalah probability dari I menuju ke J. That it will be next in state J. Nah, berarti dari state I menuju ke state J. Nah, ini I, ya, J. Nah, begini. Paham ya? Ini adalah PIJ dari I menuju ke J. Lah, yang namanya proses Markov itu adalah apa? Suatu hubungan ya, peluang suatu proses di mana syarat ya yang dipakai itu adalah syarat yang hanya kan ini berhubungan dengan waktu. Syarat yang dipakai itu adalah hanya syarat yang barusan saja, kemarin. Ya, so here we have the probability of xn plus 1 equal to j, given that xn sama dengan i, given that xn min 1 sama dengan i n min 1, etc. until xn x0 sama dengan i0, itu adalah apa? Sama dengan peluang xn plus 1 sama dengan j bersyarat xn sama dengan i toktil, udah kayak ini sama dengan p i j. Nah, paham? Jadi
kejadian-kejadian sebelumnya ini itu nggak dianggap. Nah, paham ya? Nah, banyak kejadian-kejadian, banyak proses ya, stokastik yang mempunyai sifat begini. Nah, kalau mempunyai sifat kayak gini, maka ini dikatakan sebagai apa, rantai Markov. Paham ya? Nah, oke. The value PIJ ini ya, ini merepresentasikan apa? Probabilitas ya, bahwa proses di state E kemudian akan menuju ke state C. Apa langsung ya, belum tentu ya, nanti dia bisa lewat macam-macam ya, bisa lewat state K, bisa lewat state I juga ya. Tapi pada waktu ke N ya, dia akan menuju ke state J. Terus apa lagi? Karena probabilitas itu non negatif, maka PIJ harus memenuhi sifat ini ya. Kemudian apa? Sigma dari PIJ nih. Ini berarti kan dari I ya, dari ini I, ini menuju ke apa itu J ya. Ini J-nya itu kan macam-macam ini. Nah, J-nya macam-macam. Ini ke ini ditambah ini ke ini, ditambah peluang ini ke ini, ditambah peluang ini ke ini, ditambah peluang ini ke ini, sama dengan berapa? Sama dengan 1. Paham ya? Nah, oke. Terus di dalam proses Markov kita mengenal yang namanya matriks transisi ya, matriks probabilitas transisi. Sebagai contoh di sini, misalkan aja kita punya state-nya berapa ini? Ini 0. State 1 ya, state 2, state 3, state I. State 0, state 1 ya, state 2, state, wah ini ya. Nah, state itu apa ya? State itu kondisi, status state. Contohnya ini adalah sehat, ini adalah apa, sakit, ya, dan macam-macam. Ini meninggal, ya, kemudian sakit permanen, dan macam-macam. Nah, ini cuti misalkan saja ya. Nah, ini meninggal. Contohnya kalau state itu ya, ini dalam misalkan aja seseorang itu kena sakit apa namanya, kena penyakit ya, maka state-nya bisa apa? Ya bisa sembuh, ya bisa apa namanya, cacat, permanen, ya bisa apa, meninggal. Nah begini. Ini adalah state, paham ya? Ini adalah state, ini adalah state. P00 itu adalah probability, peluang dari state 0 menuju ke 0. P01 probability dari state 0 menuju ke state 1. P02 probability dari state 0 menuju ke state 2, etc. P10 probability dari state 0 menuju ke state, dari state 1 menuju ke state 0. Probability dari P11 probability dari state 1 menuju ke state 1 dan seterusnya. Saya kira ini Anda semua paham ya. Nah, berarti kalau begitu yang jumlahnya 0 berarti yang mana? Harusnya berarti yang baris ini ya. Ini yang baris. Berarti ini P0 ini ya, kalau diingatkan berarti P00 ditambah P01 ditambah P02 ditambah etc. sama dengan 1. Benar ya? Terus P11 ditambah P12 P10 ditambah P11 ditambah P12 ditambah etc. sama dengan 1. P 90 berapa? 91
910 ditambah P 9,1 ya, ditambah P 92 ditambah etc. sama dengan 1. Paham ya? Nah, ini penting Anda membuat ilustrasi kayak gini ketika Anda belajar, ketika kita sedang belajar matematik, terutama yang statistik ya. Ya semua aljabar juga sama, analisis juga sama. Kenapa sih kita itu kesulitan memahami analisis aljabar ya? Karena kita kesulitan menggambarkan. Ya, kesulitan menggambarkan. Anda nggak bisa menangkap apa yang ada dalam pikiran dosen ketika dosen itu menerangkan. Nah, kenapa Pak? Apa karena ya karena beda frekuensi. Ya, maka ada istilah kan ya, wah dosen itu, guru itu enak menerangkannya. Karena frekuensinya bisa menyamakan dengan frekuensi kebanyakan mahasiswa. Bisa menyamakan frekuensi dengan kebanyakan siswa. Tapi apakah setiap guru itu bisa dikatakan bagus untuk setiap siswa? Belum tentu. Kalau siswanya yang olimpiader, diterangkan terlalu detail, bosan. Ya, wah nggak menarik ya, saya sudah tahu. Nah, begitu. Paham ya? Nah, oke. Nah, sebagai contoh ini adalah saya kasih ini ilustrasi contoh ya. Nah, ini contohnya dari mana ya? Anda harus cari ya dari buku-buku. Kalau Anda hanya mengikuti satu buku aja, kadang contohnya itu ada yang terlalu matematis, ada yang kurang menarik. Maka kita harus explore, ambil ya, kulaan sana sini. Paham ya? Orang belajar susah Mas, Mbak ya. Ini kalau saya ketemu sama Anda offline, saya bisa ngomong lebih banyak. Benar ini Anda mau jadi dosen? Jadi dosen itu berat. Ya, zaman sekarang itu berat. Tuntutannya zaman sekarang itu berat. Ya, harus belajar, ya harus studi ya, studi lanjut. Materi sekarang itu sudah berkembang. Ya, materi itu sekarang sudah berkembang dengan pesatnya. Kalau kita mengajarkan ya ilmu-ilmu yang lama ya nggak payu, nggak laku. Contohnya ini dengan adanya MBKM yang diterapkan di S1. Banyak mahasiswa, banyak mata kuliah matematika yang nggak laku. Ya, kenapa? Karena mahasiswa S1 matematika pun juga ingin mengambil mata kuliah yang berbau applied, berbau komputer, berbau teknologi. Tuh. Berbau BI. Ya, kemarin tuh banyak yang ambil BI ya, banyak yang ambil juga program bangkit. Saya nggak tahu ini sosialisasinya, tapi saya nggak ikut. Nah, jadi dosen itu berat. Beda jadi dosen zaman dulu ya. Dosen zaman dulu itu tuntutannya ya masih adem ayem. Zaman dulu dosen itu nggak sekolah itu santai aja, nggak dioyak-oyak. Zaman sekarang nggak bisa ya, mesti dioyak-oyak begitu. Nah, oke. Ini adalah drunker ya, walk. Jadi ini adalah orang yang mabuk. Ya maklum ini contohnya adalah contoh dari barat sana ya, banyak orang yang mabuk. Tapi ternyata di Indonesia pun juga banyak. Anda lihat ya, kalau Anda lihat berita, a man walk along a 4-block stretch of Park Avenue. Okay. If he is at corner 1, 2, 3, then he walk to the left or right with equal probability. He continues until he reaches corner 4, yeah, which is a bar.
or corner one, which is his home. Nah, jadi ini ada bar, ini ada rumah, ya. Corner berapa itu? Corner 4. Berarti kalau begitu corner berapa ini? Corner nolnya itu apa ini? Nolnya itu adalah home. Ini 4-nya itu adalah bar. Nah, oke. Terus apa lagi ini? If he reach either home or bar, he stay there. Nah, berarti ini udah dari kalau dia di nol ya dia tetap di sini. Makanya ini gambarnya adalah lingkaran begini. Atau kalau dia satu berarti dia ya udah nggak kemana-mana, yang ini selesai. Tapi kalau dia di state berapa? 1, 2, 3, maka dia bisa. Kalau C1 dia bisa ke kiri peluangnya setengah, with equal probability. Nah, berarti kalau equal probability itu setengah-setengah, ke kanan juga setengah. C2 juga sama, ke kiri setengah, ke kanan setengah. C3 juga sama, ke kiri setengah, ke kanan juga setengah. Paham? Nah, kalau kayak gini berarti kita bisa membuat apa? Matriks probabilitas transisinya ya, antar state ini 0, 1, 2, 3, 4. Ini 0, 1, 2, 3, 4. Tadi dikatakan bahwa kalau dia di home ya, at state 1 ya, he will stay. Nah, there. Ya, he will stay there. Nah, sudah berarti di sini peluangnya 1. Ya, udah dia nggak kemana-mana, berarti yang lain peluangnya 0. Paham ya? Ini adalah P00, P01, P02, etc. Kalau dia dari state 1, maka peluang ke state 0 setengah, peluang ke state 2 setengah, yang lainnya 0. Kalau dia di state 2, peluang ke state 1 setengah, ke state 3 setengah, yang lain 0. Kalau dia di state 3, peluang ke state 2, ke state 4 setengah, yang lainnya 0. Nah, kalau dia mencapai bar, ya sudah dia di situ. Paham ya? Nah, jadi di sini inilah yang dikatakan dengan absorbing state, yaitu apa? State yang menyerap. Kalau Anda sudah di situ, Anda akan stay. Ya, absorbing state. Paham ya? Next. Nah, ini ada contoh yang cukup menarik, yaitu tentang apa? Pepsi dan ini Coke sama Pepsi, Coca-Cola sama Pepsi. Nah, dulu itu sebelum ada minuman yang berkembang banyak ya, dulu itu yang terkenal apa? Ya, ini Coke sama Pepsi itu di Amerika sana. Saya nggak tahu sekarang juga masih apa enggak, tapi kelihatannya ya lumayan masih juga. Ya, di sini ada survei, jadi dilakukan survei. Ya, dilakukan survei bagaimana kalau dia peminum Coke ya, ini berarti kan bisa ini ya, Coke, Coca-Cola, ini Pepsi. Ini Coke, ini apa? Pepsi. Dari orang-orang yang suka meminum Coca-Cola ini disurvei, ditanya, Anda mau minum Coca-Cola lagi? Ya. Mau minum Coca-Cola lagi? Ya, ya, ya. Oh tidak. Dari 10 itu ternyata hanya satu yang, oh saya mau nyoba ke Pepsi lah. Maka distribusinya begini. Paham ya? P, Coke, terus Coke plus P, Coke, Pepsi, sama dengan 1. Demikian juga peminum Pepsi ya, konsumen Pepsi itu ditanya, dia mau setia ke Pepsi sama dia mau pindah ke Coke ya.
Ini bagaimana? Nah, ternyata distribusinya begitu. Maka kita punya, ya kalau mau digambarkan secara grafik, secara gambar juga oke, begini ya, juga lebih bagus ya, ini cukup informatif juga. Tapi kalau Anda mau membuat matrik transisinya itu begini. Paham ya? Nah, oke, next. Nah, ini ada yang namanya matrik transisi berulang atau power matrik transisi matrik ya, matrik transisi. Oke. Yaitu gimana idenya? Idenya adalah ya, kita mau mencari peluang perpindahan state dari I menuju ke J ya dalam n waktu. Maka kita bisa definisikan bahwa PIJN ya, we know define the n step transition probabilities PIJN ya to be the probability peluang bahwa proses di state I itu akan menuju ke state J setelah n waktu. Paham ya? Setelah n perpindahan, setelah n transisi. So here we have ya the probability of IJN equal to probability ya ini X ya K plus N sama dengan J given that XK sama dengan I. Nah, berarti ini dari I menuju ke J setelah berapa? Setelah N transisi. Paham? Ya, tentu saja N-nya lebih besar dari 0, I-nya sama J-nya juga lebih besar dari 0. Jadi ini bisa aja P berarti ini berapa? X5 sama dengan J. X berapa? X0 sama dengan berapa? I. Berarti ini bisa kita tulis P IJ 5. Ya. Ini. Atau bisa juga kita tulis ini itu adalah P berapa? Ini ada Coke sama ini ada apa? Pepsi. Nah, berarti ini peluang dari Pepsi menuju ke Coke menuju ke Coca-Cola menuju ke Cola menuju ke Pepsi dalam 5. Paham ya? Nah, ini peluang kayak gini tuh macam-macam banyaknya. Ya. Ini tidak satu kejadian saja, tapi banyak. Dari Coke ke mana? Berarti ini kan peluang C. Banyak sekali ini. Salah satunya adalah C, 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 P, C, 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 P, P. Yang penting kan awalnya di C, akhirnya di P. Tapi dalam 5 langkah. C, C, apa ini? Ini C-nya C ya. Ini P, bisa juga ini C, ini P, banyak banget dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Maka di sini kita menuliskannya dalam bentuk apa? Dalam bentuk sigma. Peluang I dan J ya dari state I menuju ke state J setelah N plus M langkah itu adalah peluang dari bisa lewat K. Ya, K-nya itu pun juga bisa bermacam-macam. Ya, peluang N langkah dari I ke K dalam N langkah dilanjutkan peluang dari K ke J dalam M langkah. Paham? Ya, kayak gini. Nah, sekarang ya Anda ini ya gimana? Ya harus ditingkatkan pemahamannya ya. Nah, tingkatkan apa? Pemahaman.
Caranya gimana ya? Dengan misalkan aja ini Anda tulis ya, peluang apa ini peluang dari state I menuju ke state J dalam N transisi atau dalam N langkah. Kita tulis ya. Ya kalau ingin memahami matematik itu harus banyak mengejawantahkan, harus banyak menulis apa namanya ya, mengartikan. Paham ya? Nih. Oke. Skip boleh lah ya. Oke, ini saya insert new slide. Oke. Contohnya di sini misalkan aja P berapa tadi? P2 ya. Ini dari Coca-Cola ke Pepsi. Berarti sama dengan apa ini? P dari ya. Coca tadi mana tadi? Ini ya. P oke. Ya, berarti ini mana ini? Oke. Coca-Cola, kemudian apa ini? Ini dari Coca-Cola ya, terus ke mana? Coca-Cola, terus ke Pepsi, benar ya? Ditambah peluang lagi, ini dari mana? Coca-Cola, Pepsi, Pepsi, benar ya? Udah enggak? Ini hanya ada 2 kejadian aja kan, enggak ada yang lain. Coca-Cola, terus berikutnya adalah Coca-Cola, terus berikutnya kan harus Pepsi. Ini kan berarti dari Coca-Cola ke Coca-Cola, terus habis itu ke Pepsi. Coca-Cola ke Coca-Cola ke Pepsi, ke Pepsi. Kan enggak boleh Pepsi terus Coca-Cola kan enggak boleh. Ah, begini. P ya, ini dari Coca-Cola ke Coca-Cola bagaimana? Dalam 2 transisi. Ya bisa juga Coca-Cola, Coca-Cola, Coca-Cola. Coca-Cola berarti ini setia ya. Atau bisa juga Coca-Cola mampir Pepsi dulu, baru Coca-Cola lagi. Boleh kan? Nah, itu Anda cari ya gambaran-gambaran seperti itu. Paham ya? Terus berarti ini bisa dibuktikan secara matematik tadi ya, bahwa apa namanya pertidaksamaan Chapman-Kolmogorov ini. Persamaan Chapman-Kolmogorov ini. Oke. Bahwa PIJ dalam waktu N plus M ya, ini adalah peluang ini awalnya itu ada di state 0. Awalnya itu ada di state I. Kemudian dalam waktu N plus N itu berada di state J. Nah, ini bisa kita manipulasi ya, makanya Anda kalau manipulasi, kalau Anda itu ya, salah satu trik dari menyelesaikan solusi matematik itu kan manipulasi ya. Nah, manipulasinya bagaimana? Ini adalah bisa kita jumlahkan. Ya, ini ingat perpindahan dari sini ke sini menggunakan jumlahan ini itu juga harus menjadi catatan bagi Anda. Kenapa Pak? Di sini kok ada jumlahan? Ya, sebagai contoh di sini peluang berapa ini? X2 plus 3 atau X2 plus 1 lah. Ya, sama dengan berapa ini? Cox ya. Bersyarat X0 sama dengan apa ini? P. Nah, berarti ini dari Pepsi ya. Dalam 3 langkah itu dia berubah menjadi peminum cola.
Itu kan di sini kan tidak hanya cuma satu saja kejadiannya, ya. Kejadiannya kan bisa bermacam-macam, ya. P berapa di sini X, ya berarti ini P, kejadiannya kan bisa juga ini X berapa 2 plus 1 sama dengan ini, tetapi X2-nya dia misalkan lain, apalah begitu ya. Mau C boleh, mau P juga boleh, tapi ininya tetap X0-nya adalah P yang ini, ya. Dan ini NM-nya ini kan, ini K-nya kan bisa macam-macam ini. K-nya X2-nya itu kan bisa macam-macam, bisa X2-nya P, ya enggak? Kan hanya ada dua, berarti ini kalau nggak cola ya Pepsi, kan begitu. Berarti kan ditambah dengan P, X berapa? 2 plus 1 sama dengan C, X2-nya itu adalah Pepsi, X0-nya tetap. Paham ya? Nah, terus saya kira kalau dari sini sudah ya, gampang. Nah, ini tuh bisa juga dikeluarkan, ya. Ini bisa dieksplor menjadi apa? Peluang XN plus M sama dengan Y bersyaratnya, ini kan bisa dipindah ke sini. Tapi ingat yang bersyarat itu, ya, kalau ini dikeluarkan, ya, ini dikalikan dengan peluangnya. Ingat ya, peluang A, ya, bersyarat B, ini dikalikan dengan peluang B, ya. Ini sigma. Kan kalau Anda mau nyari peluang A itu sama dengan apa? Nah, sigmanya ini B-nya ini yang berjalan, ya. Nah, sigmanya sigma B. Nah, oke, sehingga singkat cerita ya, ini peluang IJ dari state I menuju ke state J dalam N plus M langkah itu adalah jumlahan dari peluang KJ M PIK N. Ini bisa kita gambarkan ya, gimana ini? Tadi ya, PIJ berapa tadi? 2 plus 1 berarti sama dengan peluang. Ini ya, berarti ini dari, benar ya, IJ, I ke J. Oke. Berarti ini, oke. Sigma, K-nya berapa? 0. P berapa? PJ-nya itu, sorry, ini dihapus saja ya. Berarti peluang J, ya toh, ini menuju ke K, K-nya kan bisa, K-nya kan bisa bisa tadi 0 sama 1 ya. Anggap aja K-nya itu berapa tadi? 0 sama 1 lah. Oke. 0, ini 2, benar kan? Terus peluang dari I menuju ke 0 dalam 1. Ditambah peluang dari berapa tadi? 1 ke J, tapi harusnya ini tuh ini 2 dalam 2 langkah, peluang dari ini I, sorry, 1 mana? I-nya itu berarti I. Oke, I menuju ke berapa tadi? 1 ya, dalam 1. Kan begini, ya. Peluang IJ, peluang dari I ke J dalam 3 langkah. Itu bisa kita tulis menjadi apa? Peluang dari I ke 0 dalam 1 langkah. Ini saya tulis gini aja ya. Peluang I menuju ke 0 dalam 1 langkah, peluang 0 ke J dalam 2 langkah. Ditambah peluang dari I menuju ke 1 dalam 1 langkah,
peluang dari I ke 1, kemudian 1 ke J dalam 2 langkah. Boleh kan? Nah, atau bisa juga kita tulis ya, ini peluang berapa ini? Kalau ini I-nya N plus M. Sorry. Ini N-nya itu berapa? Oh, nggak apa-apa. Ini atau bisa juga kita tulis PIJ ya. Ini 2 plus 1. 2 plus 1. Oke, 2 plus 1 berarti sama dengan peluang dari I ke 0 dalam 2 langkah, peluang dari 0 ke J dalam 1 langkah, yaitu ditambah dengan peluang dari I menuju ke 1 dalam 2 langkah, dikalikan peluang I1 menuju ke J dalam 1 langkah. Bisa. Ya. Nah, jadi berlakulah formula ini bahwa peluang dari I menuju ke state J dalam N plus M langkah itu adalah merupakan jumlahan ya dari peluang M I menuju ke J tapi lewat apa? Lewat state K ya, melalui state K. Jadi tidak langsung. Sehingga bisa kita tulis ya peluang secara matrik ya, peluang ini N plus M itu sama dengan peluang N matrik transisi pangkat N dikalikan matrik transisi pangkat N. Paham ya? Oke, nah dari sini kita bisa menuju ke contoh. Ya. Contohnya kembali lagi ke tadi. Given that a person is currently a Pepsi customer ya atau purchaser ini ya. Ini adalah pembeli Pepsi. What is the probability that he will purchase ya cola two purchases from now? Nah, berarti selama 2 transisi ya. Jadi ini beli Pepsi, kemudian 1 ya, terus 1 lagi ya. Nah, di sini. Dia ini dari Pepsi, kemudian ini Coke. Nah, ini kan jalannya tidak hanya 1 saja, bisa juga dia ini apa namanya Pepsi kemudian Pepsi, tapi bisa juga Pepsi terus ini Coke, ini Coke kan. Nah, berarti kan ada 2. So here we have the probability at the first time he drink Pepsi and at time 2 he will drink Coke equal to probability Pepsi Coke Coke Pepsi probability Pepsi Pepsi Coke. Paham ya? Nah, ini berarti ini peluang dari Pepsi ke Coke berapa? 0,2. Dari Coke ke Coke berapa? 0,9. Dari Pepsi ke Pepsi 0,8. Pepsi pindah ke Cola 0,2. Sama dengan 0,34. Nah, ini bisa dihitung dengan menggunakan apa? Dengan mengalihkan matrik aja. Ya, P kuadrat sama dengan P besar kali P besar. Lah karena ini matrik, maka akan berisi berapa? Akan berisi 4 ya. Nih. Berarti ini adalah cola, ini adalah Pepsi, ini adalah cola, ini adalah Pepsi. Anda bisa melihat di sini berarti dalam apa namanya orang yang setia ya, konsumer cola yang setia setelah 2 kali ya transisi, ya ini ada berapa? 83%. Paham? Orang yang setia minum Pepsi ada 66%.
setelah 2 kali ya ada peluang peminum cola itu akan pindah ke Pepsi sebesar berapa? 0,7. Demikian juga peminum Pepsi itu ada peluang untuk pindah setelah 2 waktu ya perpindahan itu sebesar 34%. Ini bagi kita mungkin tidak ada artinya. Tapi ini bagi orang-orang perusahaan ini sangat berarti. Sangat berarti ini adalah informasi yang bisa ya yang sangat powerful. Cuma kadang kan bagi kita orang matematik itu kan memandangnya terlalu remeh. Paling contoh begitu saja. Tetapi kalau Anda lihat di skripsinya orang ekonomi, skripsinya orang sosial ya, itu ya ini sudah bagus gitu ya. Apalagi bagi orang matematik ya, nggak susah, nah begitu. Kan kalau orang matematik itu kan pinginnya kan yang susah-susah ya kan. Oke, paham ya? Oke, nah terus. Nah ini artinya apa Pak? P pangkat 3. Nah, P pangkat 3 itu berarti ini sama juga ya, ini operasionalnya saya serahkan ke Anda ya. Ini saya lebih ke cola, ini ke Pepsi. Ini berarti orang yang setia peminum cola 78%, orang yang setia peminum Pepsi 56%. Anda perhatikan berarti kecenderungannya ya semakin menurun ya. Nah, semakin menurun. Nih. Sementara perpindahannya itu semakin menaik. Nah, ini hati-hati nih bagi perusahaan Pepsi ya. Ini kenapa? Karena peluang perpindahannya semakin banyak, semakin besar. Ya. Sementara perpindahan dari pelanggan cola ke Pepsi itu semakin semakin mengecil ya. Enggak juga ya, dari 0,17 jadi 0, berapa itu? 21 ya, cukup menarik juga. Oke, terus nah sekarang kita bicara tentang state ya. Oke. State itu dikatakan sebagai accessible. Apa itu artinya accessible? Itu berarti dapat diakses ya. State J itu dikatakan sebagai accessible from state E kalau apa? Kalau dia bisa diakses dari state E. Maka kalau diakses itu peluangnya PIJ dalam waktu N itu tidak nol. Paham ya? Nih, peluangnya itu tidak nol. Jadi apakah tidak harus langsung mengaksesnya ya, bisa lewat state yang lain. Itu yang dinamakan dengan accessible. Oke ya. Nah, kalau dua state itu saling bisa mengakses, accessible to each other. So, ya, we can say ya, that two state itu communicate. Paham?
Nah, kalau dua state itu communicate, maka dia berada dalam satu kelas. Ya, ini. Kemudian apa lagi? Ada lagi istilah irreducible. Irreducible itu kalau hanya ada satu kelas saja. Jadi proses Markov itu, jadi dilihat ya, P-nya itu secara keseluruhan itu hanya ada satu kelas saja. Yaitu apa? Semua state itu berkomunikasi. Ya, semua state itu bisa saling aksesibel. Ya, itu maka dikatakan sebagai irreducible Markov chains. Contohnya di sini Anda perhatikan, ya. Consider the Markov chains consisting of the three. Nah, kalau contoh yang di atas ini jelas, ya. Ini apa namanya, communicate, ya. Ini juga irreducible, ya. Ini jelas, ya. Karena semuanya bisa berpindah, kan? Nah, oke, nih. Kita punya tiga state ya, 0, 1, 2. 0, 1, 2. Maka Anda perhatikan ini ya, di sini diterangkan bahwa ini ya, bukunya judulnya ini Introduction to Probability Model, punyanya Ross. Silakan ya, Ross Sheldon. Silakan Anda download di internet, di Google itu udah banyak ya. Oke. It is easy to verify that this Markov chain is irreducible. Ya, kenapa? Karena ya semua state itu bisa berkomunikasi. Ya. Sebagai contoh dari 0 ke 2 bisa enggak? 0 ke 2. Ini kalau langsung kan enggak bisa, tapi dia bisa dari 0 ke berapa? 1, kemudian 1 ke 2. Bisa kan? Dengan peluangnya berapa itu? Dari 0 ke 1 setengah, dari 1 ke 2 seperempat, berarti bisa kan? Nah, terus dari 2 ke 0, nah, dari 2 ke 0 kan tidak bisa ya, langsung, tapi dia kan bisa lewat dari 2 ke 1, ya toh? Terus dari 1 ke 0, ya bisa. Nah, maka ini semuanya itu adalah communicate. State-nya itu communicate, sehingga bisa kita katakan Markov apa namanya, Markov chain-nya itu adalah irreducible. Sekarang kita lihat ini, coba Anda ini ya, Anda nanti apa namanya ya, harus mengejawantahkan, harus mengartikan, banyak tulisannya, banyak orek-orekannya. Terus ini ada 4 state ya, 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. Penjelasannya bagaimana ini? Ternyata kelasnya itu adalah 0, 1. Ya. Dari 0 berkomunikasi dengan 1 ya. Kemudian 0, 1, terus 2 sama 3 saja. Kenapa? Karena di sini Anda perhatikan, S3 ini absorbing. Ya, setelah dia di state 3, dia nggak bisa kemana-mana, dia nggak bisa mengakses state 2, dia nggak bisa mengakses state 1, dia nggak bisa mengakses state 0. Ya, maka 3 ini absorbing, ini kelas tersendiri. Paham ya? Nah, ini. Terus, state 0 sama state 1. Ini dia hanya bisa mengakses ini saja, ya, saling mengakses ini. Dari 0 ke berapa? 0 ke 2 bisa nggak? Lewat 0, 1, 1, 2 nggak bisa.
Maka ini tidak dalam satu kelas. 0 ke 2 tidak bisa. 0 ke 3 juga tidak bisa. Ya. Maksudnya tidak bisa itu peluangnya 0. Ya. Kenapa? Karena dari 0 ke 1, 1 ke 2 itu peluangnya 0. Ini gagal. Paham? Ya. Nah, clear ya? Nah, oke. Jadi dari 2 dia bisa mengakses ke 0, dia bisa mengakses ke 1, dia bisa mengakses ke 3, tapi tidak berlaku sebaliknya. Ya, 2 bisa mengakses ke 0. 2 bisa mengakses ke 1, 2 bisa mengakses ke 3. Tetapi tidak berlaku sebaliknya. 0 ke 2 tadi gagal. 1 ke 2 tadi gagal. Ya, kemudian 3 ke 2 juga gagal. Sehingga kita nggak bisa memasukkan 2 itu ke dalam kelas 01 atau kelas 3. Nah, berarti 2 itu sendiri. Ya. Syaratnya kelas itu tadi kan ada apa namanya community. Dong, paham? Kemudian ada recurrent, Anda baca ya, recurrent itu adalah apa di sini dijelaskan bahwa state I itu dikatakan recurrent jika state itu bisa kembali ke state I ya selama berapa kali pun sampai tak hingga. Nah, itu dikatakan recurrent. Tetapi kalau kembalinya itu tidak tak hingga ya, artinya dia bisa kembali selama apa namanya beberapa kali saja, maka itu dikatakan dengan apa? Ini recurrent ya. Oke. Sebentar. Tadi kok belum ya. Recurrent terus satunya lagi apa? Ya, saya tak lihat dulu ini. Tadi mana? Ini ya. Recurrent terus satunya apa? Transient. Oh ya, oke. Sorry. Transient. Sharing PowerPoint. Ya, PowerPoint saya tak kembali ke PowerPoint my person. Nah, jadi kalau recurrent ini dia bisa kembali ke state-nya ya, ke state-nya sendiri itu infinitely open. Ya, tapi kalau dia bisa kembali ke state I tetapi tidak infinitely, itu dikatakan sebagai transient. Let the Markov chain consisting of the state 0, 1, 2, 3. Ya, Anda paham. Ini Anda pahami. 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. It is simple matter to check that all state communicate, and hence since this is a finite change, all state must be recurrent. Ya, nih. Dari 0 ke berapa ini? Dari 0 ke 0. Dari 0 ke 1, dari 0 ke 2. Dari 0 ke berapa? 3. Ya, ini kan ada semua. Terus ini dari 1 ke berapa ini? Dari 1 ke 0. Ya. Ini 1 ini adalah absorbing. Ya, 2 ini juga absorbing ya. 3 ini juga
absorbing. Kalau yang 0, ini dia tidak absorbing ya. Justru dia dari 0 ini dia peluang ke nolnya itu nggak ada ya. Berarti kalau dari 0 dia hanya mempunyai peluang ke state 2 sama ke state 3 saja. Di sini ya ini dikatakan sebagai sorry. Ya benar ya. Let the Markov. Oke. Nah, ini dikatakan sebagai recurrent. Ini kenapa? Karena it is simple matter to check that all state communicate. Benar nggak ini? Dari 0 ke 1 bisa nggak? 0 ke 1 bisa ya, lewat 0 ke 2, 2 ke 1 bisa. 0 ke berapa? 0 ke 3, 3 ke 1 bisa. Ya, dari 0 ke berapa? 0 sama 3 communicate juga ya. 0 ke 2 benar nggak? 0, communicate ya. 01 communicate. Oke, dari 0 ke 2 jelas, 0 ke 3 jelas ya. Terus dari berapa lagi? 1 ke 1 bisa nggak? Dari 1 ke 1 itu berarti 1 ke 0 bisa, 0 ke 1, 0 ke 2, 2 ke 1 juga bisa ya. Jadi semua ini adalah communicate dan finite ya, maka dia masuk dalam recurrent. Oke. Terus yang ini udah ya, contohnya ini dibaca sendirilah ya. Nah, selanjutnya dalam teori Markov itu ada ya sifat yang cukup penting, yaitu yang dinamakan dengan long run proportion atau long run probability. Ya, apa itu long run probability? Ya, long run probability itu disimbolkan dengan PJ. Ya, J-nya itu merupakan indeks dari state-state-nya. Nih, ya. To determine the long run proportions, yaitu PJ. Nih, kalau state-nya ada 2 ya berarti PJ itu berarti J-nya ya 0, 1. Nih, contohnya tadi ya, P Coke, P Cola, sama P Pepsi. Nah, begini. Ini adalah peluang, apa namanya, orang setia ya menjadi konsumen cola. Ini adalah peluang orang setia menjadi konsumen apa? Pepsi. Maka P P cola ditambah dengan P Pepsi itu sama dengan 1. Oke, to determine the long run proportion PJ, not because PE is the long run proportion of transition that come from state E. Oke, maka PI kalikan PIJ. Nah, PIJ itu berarti dari I menuju ke J. Ya, nih. Itu adalah long run proportion of transition that goes from state E to state J. Oke, jelas ya. Maka PJ itu adalah bisa kita tulis sebagai jumlahan dari apa? PI dikalikan dengan P di J. Nah, ini I-nya yang kita apa? Ini I-nya yang kita jumlahkan. Sebagai contoh ya, berarti di sini kita punya misalkan aja P0 sama dengan P0 itu berarti sama dengan ininya 0 ya. P0, I-nya kan mulainya dari 0 dikalikan dengan P 0, 0 ditambah dengan
P1 dikalikan dengan P, ini berapa ini? I-nya yang berjalan ya, J-nya yang ini, berarti ini 1, 0. Benar ya? Nah, terus kan kita punya dua state ya, berarti di sini ada P1 sama dengan, ini mulai dari 0 dulu, P0 ya. P berapa? 0, 1 ditambah dengan P1 ya kan, P dari 1 menuju ke 1. Nah, ini kita punya. Atau secara matrik bisa kita tulis ini ya, P ya kan, mana ini? Ini sama aja dengan ini ya. Ini bisa kita tulis P itu sama dengan P dikalikan dengan P. Nah, begini. Atau kalau Anda mau dalam bentuk transpose ya ini P transpose P. Nah, oke ya, paham ya. Nah, ini nanti ada solusinya. Kalau nggak ada solusinya, maka apa yang terjadi bahwa yang PJ-nya itu, ini ada yang mengatakan sama dengan 0. Ya. Sebagai contoh tadi ya, nah kita punya apa tadi? Kita punya dia matrik tadi ya, berarti P1, P0, P1 sama dengan berapa tadi? 0,9, 0,1, 0,2, 0,8 dikalikan dengan P0. Tuh. Benar ya? Coba ini benar enggak ini solusinya? P0 sama dengan 0,9. P0 ditambah 0,1 P1. P1 sama dengan 0,2. Benar ya? Nah, ini ketemu berapa ini? 0,1. Ini 0,1 ya. P1 sama dengan berapa? 0,1 P1. P0, sorry. Sama dengan benar nggak ini? 0, 0, berapa ini? 0,1 P0 benar? 0,1 P1 kok aneh salah? Sebentar. Ini berarti P0 sama dengan P0. Ya, guys, ini tak copy ya. Keep boleh. Keep ya. Ctrl C. Ini ya. Oke. Sini aja. Oke. Ini sorry, ini yang ini benar ya, ini kan P0. Kok Mbak, ini salahnya di mana Mbak Mas? P0 benar ya, 0,9 P0 tambah 0,1, ini kan berarti, terus yang ini 0, kok jadi sama dengan
Oke, kalau ini berarti ini sama ya, P0 sama dengan P1. Enggak mungkin lah ya. Kalau yang ini gimana? P0 berarti P0 sama dengan 0,9 P0 ditambah P1 0. Berarti 0,2 P1. Oke. Oh, berarti sorry, saya yang salah. Ah, mana tadi? Ini saya yang salah. Oke. Ganti pakai yang ini ya. Oke, berarti ini ketemu P0 sama dengan 0,9 P0 ditambah P10. Nah, P10 itu berarti 0, berapa itu? 2 P1 ya. Terus P1 sama dengan P0. P01, 01 itu berarti 0,1 P0 ditambah 0,8 P1. Benar ya? Kita ambil salah satu ini. Nah, ini berarti ketemu 0,1 P0 sama dengan 0,2 P1. Nah, berarti P0-nya itu sama dengan 2 P1. Benar ya? Nah, oke. P0 ditambah P1 sama dengan 1. Berarti 3. P1 sama dengan 1, P1 sama dengan 1/3. P0 sama dengan 2. Alhamdulillah. Ya, udah ketemu ya. Nah, oke, ini ketemu. Nah, berarti ini benar ya. Ini adalah stationary distribution. Apa itu stationary distribution atau stationary probability? Yaitu ini adalah ya proporsi yang setia terhadap pelanggan kolam. Sedangkan ini adalah proporsi setia pelanggan Pepsi. Nah, ini kalau kita bisa katakan ya dalam riset market itu, maka Cola itu bisa mengatakan apa market share-nya itu sekitar 2/3. Sedangkan Pepsi itu bisa mengatakan market share-nya adalah 1/3. Ya, monggo tinggal siapa yang mau berambisi untuk memperbesar, siapa yang mau menyaingi pesaingnya, silahkan. Gitu ya. Oke, kemudian berarti ini saya enggak ya, saya ambil ini P00, P01. Jadi kalau dari ini ya wis oke. Terus contoh berikutnya ya. Ini di dalam buku ini dia mengambil contoh 4.1. Oke ya. Yaitu apa? In which we assume that if it rains today, kalau hari ini hujan, nah berarti di sini ini hujan, terus hujan sama apa? Ini rain sama apa? Satunya lagi not rain. Ya oke. Rain sama not rain. Nah, oke. Gini ya.
if it today, then it will rain tomorrow with probability alpha. Oke, alpha. Terus, and if it does not rain today, then it will rain. Ya, ini berarti kalau not rain akan hujan, will rain tomorrow beta. Oke, paham ya? Nih. If we say that state 1 rain, oke. State ini hanya penamaan saja ya. Maka ini adalah 1 min alpha ya. Ini adalah 1 min beta. Nah, mengikuti persamaan ini, maka kita bisa lihat ya, P0. Ini P0 ya. Ini adalah, oke, P0 kalikan P00. P0 kalikan alfa ya. Alfa kan ini. Terus ditambah dengan P10. Nah, itu benar ya. P10-nya di sini. Oke, P10-nya sini. Nih. Nah, P10. Berarti beta dikalikan P1. Berarti nggak bisa ditulis secara matrik kayak gini ya. Nah, ini menyesatkan ini, nggak usah. Ya, ini. Atau mungkin pakai penulisan lain, tapi saya kira nggak usah lah ya, mending menyesatkan menurut saya. Oke, terus selanjutnya P1. Ya, P1 benar ya. P0, oke. P01. P01 ini 1 min alfa ya. Ditambah P1, 1 min beta. Udah, kalau Anda punya sistem bersamaan, ini kan sebenarnya sistem bersamaan linear. Ya. Nih, maka Anda bisa menyelesaikan P0-nya itu adalah sekian, P1-nya adalah sekian. Kemudian dari sini kalau kita ambil alfanya 0,7, betanya 0,4, maka P0-nya itu adalah 4/7 ya. Terus P1-nya itu kan berarti sisanya ya 3/4. Cuma menurut saya contoh ini terlalu mungkin hanya berlaku untuk musim penghujan saja. Kalau musim tidak penghujan, saya kira juga gak berlaku ya. Nih, kenapa? Karena biasanya kalau musim penghujan kan peluangnya besar, hujan kembali. Kalau musim tidak penghujan kan peluangnya juga kecil untuk hujan kembali. Oke ya, clear ya. Nah, selanjutnya ada lagi nih tentang initial state. Ya, apa itu initial state? Jadi begini. Kalau tadi kita bicara tentang rantai Markov ini, baik dari contoh maupun macam-macam, itu kan tidak ada yang namanya initial state. Ya, nih. Initial state itu apa? Ini adalah proporsi awal. Ya, proporsi awal. Nah, sekarang kita akan mempelajari oke. Nah, jadi kita punya yang namanya proporsi awal, yaitu Px0i itu sama dengan, mana ini? Kursornya mana? Nah, Px0i sama dengan alfa i. Jadi di sini P misalkan aja cola sama dengan 0,6. P Pepsi sama dengan 0,4. Berarti dari populasi yang ada misalkan ya di suatu kota itu 60%-nya adalah peminum merek cola. 40%-nya adalah peminum merek Pepsi. Paham ya? Nah, ini yang mau kita masukkan dalam perhitungan
menggunakan rantai Markov. Nah, kita bisa mencari peluang ya setelah n transisi ya. Ini proporsi ya, proporsi dari apa namanya stage-nya ini berapa? Proporsi dari state kolanya itu berapa? Proporsi dari peminum Pepsi-nya berapa? Itu bisa. Nah, ini secara matematis diterangkan bahwa peluang XNJ, XN sama dengan J, itu adalah peluang ya, jumlahan. Ini juga ini harus dipahami ya. Nih, bahwa peluang setelah state ke N, state ke N itu dia berada dalam state J, ini kan banyak jalannya. Ya. Ini bisa dipahami sebagai apa peluang awalnya itu adalah di state I, benar ya, awalnya di state I, kemudian I-nya pun juga ini berjalan ya. Kemudian akhirnya setelah N waktu dia berada di state J. Ini dibuat gampang aja. Maka bisa dikatakan bahwa di sini peluang Xn sama dengan J itu adalah jumlahan dari, ini kan jadi PIJ ya, dalam N waktu. Nah, kalikan dengan alfa ini. Gampang aja ya. Sebagai contoh ya, misalkan saja di sini kita punya alfa 0, itu adalah 0,4. Oke, peluang misalkan berarti ini X, berapa ini? X berapa ini? Peluang X0 ya, sama dengan berapa? X0 sama dengan 0, itu adalah 0,4. Peluang X0 sama dengan 1, 0,6. Nah, begini. Ini adalah alfa 0, ini adalah alfa 1. Oke. Maka kalau kita mau mencari ya, kalau kita mau mencari peluang ya setelah 4 transisi dia masuk dalam state 0. Itu seperti apa? Ya udah gunakan rumus ini, yaitu 0,4 alfa 0 ya, alfa 0 dikalikan dengan P ini kan 0 ya, berarti dari IJ, I-nya itu kan berarti ini 0 menuju ke J-nya 0 dalam 4 transisi. Ditambah alfanya berapa? Alfa 1. Nah, berarti ini I-nya 1 ya. Peluang 1 menuju ke 0 dalam 4 langkah. Ini kayak gini aja. Paham? Ya, ini. Nah, sekarang bisa kita contohnya kan tentang itu ya. Nah, sekarang kita lihat contoh untuk kasus Pepsi, Cola sama Pepsi tadi. Misalkan saja kita punya dari populasi itu ada 60% peminum Cola, 40% peminum Pepsi. Maka kita mau mencari ya setelah berapa periode waktu distribusinya seperti apa. Nah, ini misalkan saja di sini setelah berapa? 3 kali ya, 3 kali. Satu kalinya itu berarti di sini weeks, minggu. Oke, setelah 3 kali bagaimana? Ya sudah, Anda berarti mau mencari D3 ini, atau mau pakai P juga boleh lah ya, ini P3 gitu ya boleh ya, sama dengan ini P0, atau mau pakai alfa ya boleh, alfa 3, alfanya tapi ini vektor ya. Alfa 0 tadi, ini juga vektor tadi yang isinya ini. Kalau ini D, oke, D boleh. Ya udah dikalikan dengan P3, kita harus punya informasi ketiga. Sehingga kita bisa mencari bahwa setelah berapa? Setelah 3 minggu, ya setelah di atas saja ya, setelah
3 minggu. Proporsi ya peminum pelanggan cola berapa? Kan tadinya 60%. Ternyata dengan menggunakan prinsip ini matrik transisi ini tadi data ini ya, ini kan 0, alfa 0. Ini kan jadi alfa 0 dikalikan dengan P berapa tadi? P3 berapa? Ini kan cola ya, P300 benar ya? Nah, ini kalikan ini ditambah dengan alfa 1 dikalikan dengan P dari apa? Kan yang dicari cola berarti dari Pepsi ke cola 0,43. Ketemu 0,4644. Jadi bisa kita katakan cola ini sangat ya penguasaan pangsa pasarnya bagus. Kenapa? Karena dilihat dari tren pelanggannya ya dia bisa naik dari 0,4 0,6 jadi 0,64. Berarti kita bisa juga ini menghitung peluang X3 Pepsi dengan 0,6. Benar ya? Pepsi itu berarti dari apa? Dari cola ke Pepsi. Ini tahu? 0,219 ditambah 0,4 dari Pepsi ke Pepsi. Nah, 0,562. Silakan dihitung sendiri ketemu berapa. Ya, otomatis ini kan jadi sisanya kan dari Oke, itu adalah apa? Vektor ya, vektor probability. Nah, berarti Anda bisa mencari D berapa? D10. Sama dengan rumusnya berarti dari D0 Anda sudah punya dikalikan dengan P berapa? P10. Ya, Anda harus punya informasi P10. Begitu? Oke, saya kira begitu. Ada pertanyaan? Monggo. Kalau tidak ada, saya kira cukup sekian ya.